Dan hewan kurban itu kami jadikan dia untukmu di antara sebagai syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih jelas lagi yang sering kita dengar di surah Al-Kautsar ayat yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, berdoalah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Allah menggandengkan dengan sholat. Ya, biasanya yang Allah gandengkan itu apa? Ini juga betapa urgen. Ya, gandengkan ia dengan sholat. Makanya karena ayat ini ada sebagian ulama kita yang menganggap kurban itu wajib. Bukan sunnah muakkadah, tapi sampai mengatakan wajib. Kalau ada orang mampu berkurban tapi ia tidak berkurban, maka ia berdosa. Berdasarkan ayat ini nanti kita akan jelaskan jamaah sekalian. Sementara pada hadis begitu banyak, di antara yang paling terkenal jamaah sekalian, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam At-Tirmidzi, juga hadis dari Anas bin Malik. Beliau mengatakan duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akranain. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkurban dengan dua domba amlahain, yang keduanya itu berwarna putih. Akranain, yang kedua domba itu sudah bertanduk. Jadi ini dulu kurbannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurbannya Nabi itu domba, bukan satu tapi dua. Satu untuk beliau dan keluarga beliau, satunya untuk umatnya. Saking perhatiannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama kita jamaah sekalian, sampai beliau ingat beliau berkurban bukan cuma keluarganya saja beliau kasih ikut, tapi ada satu domba untuk kita umatnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kadang diri kita saja belum tentu kita ingat diri kita. Buktinya apa jamaah sekalian? Buktinya masih banyak orang tidak berkurban padahal mampu. Dia tidak ingat dirinya, dia tidak ingat keluarganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah sekalian, Rasulullah ingat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban ada satu domba untuk kita umatnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, warna putih, dan akranain, sudah bertanduk. Fara'aituhu wadi'an qadamaihi ala sifahihima. Saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menangani langsung itu kurbannya, maksudnya menyembeli langsung. Yusammi wa yukabbir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali dengan basmalah dan bertakbir. Fadzabahahuma biyadi. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembeli sendiri domba tersebut. Ini yang paling afdol jamaah sekalian. Kalau bisa yang berkurban yang menyembeli sendiri hewan kurbannya. Makanya banyak pelatihan itu dibuat untuk sembeli halal. Itu bagus diikuti jamaah sekalian, terutama untuk bapak-bapak. Jangan sedikit-sedikit cari orang siapa yang bisa sembeli ayam. Bagus kalau kita sendirian yang sembeli hewan kurban tak jamaah sekalian seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan bisa dilatih, bisa dipelajari, tidak repot. Minimal itu kalau tidak bisa kipalik kurban tak, minimal bisa sembeli ayam. Jangan kalau mau potong ayam, mau sembeli ayam, repot cari dulu, bawakan aji. Bagus kalau kita sendiri. Bismillah, Allahu Akbar. Tinggal masalah fikihnya yang mana harus putus, pisaunya harus tajam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau menyembeli sendiri
kurbannya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada saat beliau haji. Ya, beliau sendiri juga yang menyembeli untanya itu. Ya, tamattunya itu, sahabat-sahabat. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila ibnu Adamin yauma nahar amalan ahabbu ila Allah taala min iraqatid dam." Tidak ada amalan yang dilakukan anak cucu Adam yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi menyembelih atau berkurban. Innaha lata'ti yaumal qiyamah biquruniha. Sesungguhnya pada hari akhirat nanti hewan-hewan kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduk mereka. Wa azlafiha, dan kuku-kukunya, wa asy'ariha, dan bulu-bulunya. Ini jamaah sekalian, di antara keutamaan kurban itu kita memperbanyak saksi kita nanti di hari akhirat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa jamaah sekalian? Dari hewan kurban kita itu tanduknya, kukunya, bulu-bulunya, semuanya akan menjadi saksi kelak. Kalau setiap tahun kita berkurban jamaah sekalian, banyak sekali nih saksi kita. Saksi yang menguatkan nanti menolong kita di hari akhirat. Makanya juga disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang akan berkurban pada saat masuk Zulhijjah tidak memotong juga kukunya dan rambutnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena itu juga akan menjadi saksi bagi kita. Bukan cuma kuku dan bulu dari hewan itu, tapi kuku tak juga dan rambut tak kita juga akan menjadi saksi nanti. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jal, bimakanin qabla an yaqa'alal ard. Itu pahalanya sudah sampai pada Allah Subhanahu wa taala sebelum darahnya itu menetes. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fatibu biha nafsan. Orang yang mau berkurban itu bergembiralah, berbahagialah. Jangan jamaah sekalian tiba kurban, dongkol, jengkel. Mau lagi orang setor uang 2 juta. Sesakit lagi ini. Tidak, kurban ki. Nah ceritai ki nanti orang. Kalau sudah dilismi di masjid ada semua namanya Aji, masa nama aku tidak ada. Mau ki kurban lebih enak kayaknya kalau 2 juta itu dipakai untuk beli yang lain. Masa setiap tahun begini. Dongkol jamaah sekalian. Setiap mau kurban itu marah-marah. Marah-marah dalam hati. Karena itu tadi. Kurban lagi orang. Harus lagi dilis nama. Apalagi kayaknya naik harga sapi. Dongkol jamaah. Padahal kata Nabi, fatibu biha nafsan, bergembiralah orang yang mau berkurban. Kenapa itu jamaah? Kita mempersiapkan ini saksi-saksi kita nanti. Tidak ada yang bisa hitung itu bulu-bulunya itu kambing sama sapi jamaah sekalian. Banyaknya itu. Kuku-kukunya, tanduk-tanduknya semuanya jadi saksi. Dan sampai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala nyata itu sebelum darah itu menetes sampai ke tanah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum bisa selesai jamaah sekalian sampai niat baiknya. Ibadah-ibadah yang lain rata-rata selesai nih. Tapi untuk kurban, wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jal bimakanin qabla an yafa'alal ard. Kurban itu jamaah sekalian belum sampai darahnya di tanah, sampai miniat tak, sampai ibadah tak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan, kata Nabi. Bergembiralah kalau mau berkurban jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Wa syuri'at fi sanati tsaniyah minal hijrah kaz zakati wa salatil aidain. Dan kurban itu disyariatkan nanti pada tahun kedua Hijriah. Jadi waktu Nabi di Mekah itu belum ada ibadah kurban. Sama dengan zakat dan lebaran. Itu zakat juga nanti pada tahun kedua Hijriah. Apa juga jamaah sekalian? Lebaran juga, termasuk puasa Ramadan. Ya, itu nanti di Madinah. Di Mekah jamaah sekalian belum ada ibadah kurban. Belum ada kewajiban puasa Ramadan. Belum ada kewajiban zakat. Nanti semuanya itu di Madinah. Itu pun pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua setelah Nabi SAW di mana? Di Madinah. Wa hikmatu masyru'iyatiha, adapun hikmah disyariatkannya syukrul mun'im ala ni'amihil adidah, sebagai wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang begitu banyak. Nikmat yang tidak mampu kita hitung jamaah sekalian dalam hitungan setahun. Ada kira-kira mampu hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa jamaah sekalian, jangankan setahun, sehari saja. Nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat rezeki, pekerjaan yang bagus, keluarga, nikmat anak. Banyak sekali jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bisa bernapas, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa jabat tangan, tidak pakai masker, bisa berjamaah di masjid, bisa ketemu-ketemuan. Ini semua nikmat yang luar biasa, yang kadang-kadang luput untuk kita syukur jamaah sekalian. Padahal ini semuanya adalah nikmat yang luar biasa jamaah sekalian. Dan pernah kita rasakan, sisanya orang tidak ketemu, sisanya orang di mana-mana harus pakai masker, apalagi muncul lagi sekarang virus baru. Maka banyak-banyak bersyukur jamaah sekalian. Di antara bentuk syukur kita dengan apa? Dengan berkurban. Banyaknya rezeki kita, banyaknya nakasih ya Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah minta sebagian itu untuk dikurbankan. 2 juta, 2.200.000. Padahal selama setahun jamaah sekalian itu banyak sekali. Ala ni'amihil adidah. Kemudian jamaah sekalian adalah sebagai ibadah sosial untuk berbagi. Makanya ulama kita menyebutkan yang paling afdol dari daging kurban itu kalau dikasih semua ke fakir miskin. Itu yang paling utama, meskipun boleh dikonsumsi juga oleh orang yang berkurban, sahibul kurbannya. Boleh dibagi 3. Ya, sebagiannya untuk siapa? Yang berkurban, sebagian untuk fakir miskin, sebagian untuk dibagi-bagi pada kerabat dan tetangga-tetangga. Boleh, tapi yang mana yang paling afdol, yang mana yang paling utama? Kalau dikasih semua ke orang miskin. Karena ibadah kurban ini diantara ibadah sosial, ibadah untuk berbagi. Makanya jangan dirita yang dijadikan sebagai ukuran pada saat berkurban. Maksudnya apa jemaah sekalian? Saya kayaknya tidak kurban tahun ini Pak Ustadz, tinggi kolesterolku, tidak makan sapi Kak, apalagi kambing. Iya. Nah kurban itu jamaah sekalian, iya, motivasi awalnya sebenarnya bukan untuk kita konsumsi, tetapi untuk kita berbagi. Iya. Untuk kita berbagi. Iya. Biar kita tidak makan kambing, tidak apa-apa kita kurban kambing. Iya. Karena asalnya sebenarnya adalah untuk ibadah sosial, meskipun boleh juga dikonsumsi oleh orang yang berkurban. Ya, tapi motif awalnya sebenarnya seharusnya adalah ibadah sosial untuk berbagi. Ya. Kemudian jamaah sekalian, apa hukumnya? Ya. Imam Abu Hanifah atau madhab Hanafiyah mengatakan kurban itu wajib. Wajib artinya apa jamaah sekalian? Wajib artinya kapan ada orang mampu tidak berkurban, maka ia berdosa. Sama dengan kewajiban yang lainnya. Dasarnya beliau apa?
Ada dari Al-Quran, ada dari Sunnah. Dari Al-Quran ayat yang di awal tadi kita bacakan, fasholli li rabbika wanhar. Sholatlah dan berkurbanlah. Sementara ada dalam kaidah usul fiqh, al-aslu fil amr lil wujub. Asal dari perintah itu menunjukkan pada kewajiban. Jadi segala perintah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu hukum asalnya adalah wajib. Kecuali ada indikasi turun derajatnya menjadi sunnah. Apa di antara indikasi perintah itu bisa bermakna sunnah? Kalau Nabi pernah perintahkan tapi pernah Nabi tidak lakukan. Itu artinya bukan kewajiban tapi sunnah. Contohnya jamaah sekalian, perintah bagi orang yang masuk Islam untuk mandi. Itu sunnah, bukan wajib. Kenapa jamaah sekalian? Karena di masa Nabi tidak setiap orang yang masuk Islam itu diperintah mandi. Hanya orang-orang tertentu saja setiap masuk Islam, kalau ada masuk Islam diperintah oleh Nabi, tapi dilihat oleh sahabat tidak semuanya. Maka hukum mandi kalau masuk Islam itu sunnah. Ya. Jadi kalau ada perintah dan pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan, berarti itu derajatnya tidak sampai wajib. Tapi asal dari perintah itu menunjukkan kepada kewajiban, kecuali nanti ada korinanya. Contohnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk minum duduk. Iya. Asal dari perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Kecuali Nabi pernah tidak lakukan, dan Nabi pernah minum berdiri. Berarti minum duduk itu adalah sunnah. Maksudnya apa? Kalau ada orang minum berdiri, dia cuma meninggalkan sunnah, tidak sampai berdosa. Kecuali sama sekali tidak pernah Nabi didapat minum berdiri, berarti memang hukumnya bisa jadi wajib. Kalau tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa perintah ini sunnah, maka kembali kepada hukum asal adalah wajib. Apalagi ini digandengkan dengan sholat atau doa. Yang biasanya sholat itu digandengkan dengan zakat. Ini menunjukkan berarti urgen sekali. Ini dari sisi Al-Quran jamaah sekalian, makanya kata Hanafi ini wajib. Ya. Kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat keras sekali bagi orang yang tidak berkurban, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man wajada sa'atan, siapa yang memiliki kelapangan, falam yudhahi, dan ia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan ia dekat-dekat ke tempat sholat kami, jangan dekat-dekat ke masjid kami. Coba, ini perkataan yang sangat keras dari Nabi, tegas. Siapa yang memiliki kelapangan, kelonggaran, tapi ia tidak berkurban, jangan dekat-dekat masjid kami. Ini menunjukkan peringatan yang sangat keras dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang tidak berkurban. Fuqaha yang lain jamaah sekalian, jumhur yang lain mengatakan hukumnya adalah sunnah, tapi bukan sembarang sunnah yang muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, yang seharusnya dilakukan, jangan sampai ditinggalkan, tapi kalau ditinggalkan tidak sampai dosa. Dalilnya apa jamaah sekalian? Dalilnya hadis dari Ummu Salamah yang ia dengar Rasulullah suaminya bersabda. Karena tadi kan disepakati al-aslu fil amr lil wujub, tapi ternyata ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza raaitum hilala dzilhijjah, kalau ada di antara kalian sudah melihat hilal Dzulhijjah, kata Nabi,
wa arada ahadukum an yudhi, dan ada di antara kalian yang mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi, hendaknya ia menahan dirinya untuk tidak memotong kukunya dan tidak memotong rambutnya. Itu hadis Nabi SAW. Siapa di antara kalian yang melihat hilal Zulhijjah dan ada di antara kalian yang mau berkurban, maka jangan ia potong kukunya dan jangan ia potong rambutnya. Kenapa jamaah sekalian? Hadis ini dijadikan sebagai dalil sunnah, bukan dalil wajib. Lihat bagaimana ulama kita meneliti jamaah sekalian. Di dalam hadis ini ada teks. Nabi mengatakan wa aroda ahadukum, dan ada di antara kalian yang mau berkurban. Kata ulama kita, sekiranya wajib maka kata-kata ini tidak perlu ada. Karena kalau wajib berarti semuanya harus berkurban, karena wajib itu bukan opsional. Wajib itu bukan pilihan. Yang pilihan itu hanyalah sunnah. Iya. Kalau wajib itu tidak ada pilihan, memang harus dilakukan. Sementara Nabi SAW mengatakan wa aroda ahadukum, dan ada di antara kalian yang mau berkurban. Sekiranya wajib tidak perlu Nabi mengatakan ini, karena asalnya semuanya orang akan berkurban kalau wajib. Tapi Nabi mengatakan kalau di antara kalian ada yang melihat hilal Zulhijjah dan ada juga di antara kalian yang mau berkurban, maka jangan ia potong kukunya, jangan ia cukur rambutnya. Dan ada di antara kalian yang mau berkurban, maka ini indikasi bahwa kurban itu opsional, pilihan, mau atau tidak mau. Karena opsi ini dibuka oleh Nabi SAW, berarti berkurban itu tidak sampai wajib, tetapi ia sunnah. Terus bagaimana tadi penekanan oleh Nabi, siapa yang memiliki kelapangan lalu tidak berkurban, maka jangan ia dekat-dekat masjid kami. Itulah ditambahkan di belakangnya sunnah yang dikuatkan, namanya sunnah muakkadah, bukan sunnah biasa. Karena sunnah itu bertingkat-tingkat. Ada sunnah, tapi ada sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sama dengan sholat sunnah, jamaah sekalian, sholat sunnah banyak. Tapi ada sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Apa contohnya jamaah sekalian? 2 rakaat sebelum subuh. Tidak sampai wajib, tapi muakkadah. Kenapa dikatakan muakkadah? Nabi tidak pernah tinggalkan. Mau dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar, itu jamaah sekalian, tidak pernah Nabi tinggalkan. Tapi kenapa tidak sampai dikatakan wajib? Nabi tidak pernah tinggalkan, karena ada hadis yang lain bahwa yang wajib itu cuma 5 waktu. Sama dengan hukum sholat berjamaah. Sebagian ulama kita mengatakan hukumnya wajib bagi laki-laki, karena Nabi pernah mencari siapa orang yang tidak sholat berjamaah. Tapi ulama kita sebagian besar yang lain mengatakan tidak sampai wajib, ia sunnah muakkadah, atau yang lain mengatakan fardu kifayah. Di mana ia dapatkan jamaah sekalian bahwa sholat berjamaah itu sunnah muakkadah? Dari hadis Nabi SAW tentang justru keutamaan sholat berjamaah. Orang yang berjamaah itu mendapatkan 27 derajat, sementara yang sendirian mendapatkan 1 derajat. Sekiranya wajib, maka yang sholat sendirian itu jangankan 1 derajat tidak dapat, ia dapat dosa kalau tidak berjamaah. Tapi orang yang sholat sendirian tetap dapat keutamaan, tapi 1 derajat dibandingkan dengan orang yang berjamaah dapat 27 derajat. Begitu ulama kita jamaah sekalian menganalisa teks. Makanya tidak bisa kalau kita baca terjemahan lalu kemudian kita mengatakan ini hukumnya berarti seperti ini. Ulama yang lain mengatakan enggak, hukumnya begini. Ini makanya jelas-jelas hadis Nabi seperti ini. Mereka jamaah sekalian punya pisau bedahnya. Dalam semua ilmu kan seperti itu jamaah sekalian. Setiap ilmu itu punya alat bedahnya, ada alat analisisnya.
Nah, ulama kita seperti itu sampai mereka mendapatkan, oh ternyata betul. Ada teks dalam hadis Nabi, wa aroda ahadukum. Dan kalau di antara kalian ada yang mau berkurban mati, ini opsional. Nabi membuka opsi mau atau tidak mau, sehingga derajatnya tidak sampai wajib, tidak sampai berdosa orang yang tidak berkurban. Karena sekiranya berdosa tidak perlu ada opsi. Ya. Kemudian jamaah sekalian, madhab Syafi'iyah menyebutkan sebagai sunnah kifayah. Ya. Dalam madhab Syafi'i, bukan cuma yang kifayah itu cuma fardu saja, tapi ada juga sunnah kifayah. Maksudnya sunnah kifayah apa jamaah sekalian? Kalau ada satu yang lakukan, maka itu sudah mengcover yang lainnya. Likulli baitin, di setiap rumah. Jadi kalau ada satu yang berkurban di rumah, itu sudah mengcover anggota rumah yang lain, anggota keluarga yang lain. Apa dasarnya jamaah sekalian mazhab Syafi'i? Ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari Mikhnaf bin Sulaim, beliau mengatakan, kunna wukufan ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fasami'tuhu yaqul. Kami pernah bersama-sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah, di setiap tahun, untuk di setiap rumah itu berkurban. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengukur kurban itu hitungannya per rumah. Ya, jadi kalau sudah ada satu sebagai pelaksana di situ, apakah suaminya, istrinya, maka itu sudah mengcover anggota keluarga yang lain. Tapi bagaimana kalau muka juga? Ya enggak apa-apa. Iya, memperbanyak sunnah lebih bagus. Tapi kalau mencukupkan dengan satu saja, maka itu sudah cukup. Tapi kalau mau juga tambah, mau juga anaknya, mau juga istrinya, mau juga suaminya, ya boleh-boleh saja. Iya, karena semakin banyak, semakin bagus kalau ibadah sunnah. Iya, banyak juga dagingnya, banyak juga bisa dibagi. Ya, tapi sekiranya cuma satu saja, sudah mendaftar suami tak di masjid, atau sudah istri mendaftar misalnya di mana, di kantornya, ya itu sudah mengcover. Ini sunnah kifayah kata Imam Syafi'i berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian syurutul udhiyah, syarat dari udhiyah. Yang pertama, ya, syarat saja jamaah, salamatul haywan al-mudahha bihi minal uyub. Ya. Selamatnya atau sehatnya hewan yang akan kita kurbankan dari aib yang berimplikasi kepada dagingnya dan kesehatannya. Jadi tidak boleh kita mengorbankan hewan sakit. Ya. Karena kurangi modalana, ya pergi cari kambing sakit. Ini ada kambing mau dijual murah, ya, sakit tapi tidak boleh jamaah sekalian. Cari kambing yang sehat, atau kambing yang bermasalah sebagian dagingnya, hilang telinganya, ya, hilang sebagian dagingnya, ya, itu berdampak. Makanya jamaah sekalian diperhatikan, jangan sampai hewan kurban itu ditandai dengan cap api panas. Ya, karena itu bisa merusak daging, dan itu aib yang bisa berimplikasi pada daging. Kalau mau kita tandai dengan piloks atau apa. Jangan sampai menandai dengan hal-hal yang bisa merusak daging hewan yang akan kita kurbankan. Itu biasa kesalahan yang kadang kita amati. Dia pakai besi panas. Nah, tandai nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Tapi pakai besi panas, nah rusak daging yang ada di sekitarnya itu. Apalagi dalam tempo yang masih lama. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, waktunya juga khusus. Ya, ndak bisa kita yang mengambil inisiatif sendiri.
Karena kita nanti puasa Arafah tanggal 9, bagaimana kalau ini kan sapi di masjid ini banyak sekali, bagaimana kalau potong satu tanggal 9 kita pakai buka puasa? Apalagi ini hari Arafah, sebaik-baik hari. Puasa lagi, kayaknya lebih banyak pahalanya. Potong memang di tanggal 9. Boleh, tapi jadinya sedekah. Jadinya acara buka puasa, bukan acara kurban. Karena waktu kurban itu sudah ditentukan waktunya. Boleh orang potong sapi di tanggal 9 Zulhijjah, tapi jatuhnya bukan kurban. Jatuhnya acara buka puasa atau acara sedekah. Karena waktunya sudah maksus. Sudah ditentukan secara khusus. Waktunya kapan jamaah sekalian? Jumhur fuqaha, mayoritas fuqaha mengatakan 3 hari. 10, 11, 12. Mayoritas fuqaha. Yaitu yaumul id wa yauman ba'dahu, hari lebaran dan 2 hari setelahnya. Dasarnya apa jamaah sekalian? Riwayat dari Umar, Ali dan Abbas. 3 sahabat Nabi meriwayatkan, yaitu Umar, Ali dan Ibnu Abbas. Umar mertuanya Nabi, Ali sepupunya Nabi sekaligus menantunya, Ibnu Abbas juga sepupunya Nabi. Beliau meriwayatkan ayyamun nahri salasah. Hari berkurban itu 3 hari. Afdoluha awaluha. Yang paling afdol, yang paling bagus yaitu hari pertamanya, yaitu hari lebarannya. Makanya banyak itu di kita hari lebaran nagas semua mi. Nagesok mi semua itu di hari lebaran, padahal baru-baru pulang lebaran. Pokoknya ganti baju cepat, pakai baju panitia. Ada 15 sapi, potong semua di tanggal 10 karena hadis ini jamaah sekalian. Afdoluha awaluha, yang paling afdol adalah hari pertamanya. Makanya umumnya itu memang tanggal 10. Sama juga dengan haji. Tanggal 10 Zulhijjah itu setelah melontar Jumroh Aqabah, itu juga kambing dam itu yang banyak, itu yang mungkin sampai ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan, itu disembelih di tanggal 10 itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling afdol ada hari pertamanya. Wa yauman ba'dahu, dan 2 hari setelahnya itu 11 dan 12. Makanya tidak bisa tanggal 9. Kemudian jamaah sekalian, wa inda Syafi'iyah, adapun dalam mazhab Syafi'i, mazhabnya kita orang di Indonesia dan di Asia Tenggara umumnya, arba'atu ayyam, 4 hari. Hari lebaran dan ayyamut tasyrik, 3 hari setelahnya. Makanya dalam mazhab Syafi'i itu 10, 11, 12 dan 13. Sekaligus 4 hari ini diharamkan untuk berpuasa. Kalau tadi ulama yang lain selain mazhab Syafi'i itu cuma 3 hari saja. 10, 11 dan 12. Jadi kalau 13 itu mazhab lain tidak ada itu potong kambing, potong sapi untuk kurban. Karena cuma 3 hari. Kecuali mazhab Syafi'i. Itu sampai 4 hari, sampai pada hari ke-13. 10, 11, 12 dan 13. Nah, apa dalilnya mazhab Syafi'i? Ada juga. Hadisnya juga kuat, yaitu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kata Nabi, Arafah kulluha, padang Arafah itu semuanya adalah tempat wukuf, kata Nabi. Wa ayyamut tasyrik, dan hari-hari tasyrik itu kulluha, semuanya adalah waktu untuk berkurban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Jadi kata Nabi, padang Arafah itu semuanya adalah tempat wukuf. Bukan cuma di lereng gunung Jabal Rahmanya saja, tapi yang penting masuk padang Arafah itu sudah sah wukufnya, kata Nabi.
Nah, begitu juga dengan hari tasyrik. Semua hari tasyrik itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hari berkurban. Ditambah hari nahar, berarti jadi empat hari. 10, 11, 12 dan 13. Iya, 4 hari. Makanya itu yang kita gunakan di Indonesia umumnya. Karena umumnya kita bermadhab Syafi'i di Indonesia. Nah, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa adamul istirak ya fisyah, dan tidak boleh kita berserikat pada kambing. Ya. Kambing itu hanya mencukupi untuk satu orang. Yang boleh orang berserikat itu pada sapi dan unta. Yang maksimalnya itu sepertujuh. Tidak boleh ada di bawah sepertujuh. Tidak boleh ada 1/8. Tapi boleh 1/6 atau 1/5. Bagaimana? Tidak cukup ini anunya. Kelompoknya ini tidak apa-apa. Yang penting siap membayar dengan harga yang lebih. Iya. Misalnya kelompok 20, kelompok penutupan ini, namun mungkin lebaran ini besok 3 orang ji. Boleh enggak kita beli sapi atau bagaimana kalau 3 orang ini disuruh saja beli kambing tas satu-satunya? Kedua-duanya boleh. Apakah beli kambing tas satu-satunya atau kalau mau harga yang lebih silahkan satu kambing itu tiga orang. Yang penting jangan sampai dibawa 1/7. Nah, ini sapi ini mahal sekali. Tambah 2 orang. Oper dulu 2 orang masuk ke sini. Daripada 2 orang ini tidak cukup kelompoknya, kasih cukup 9. Ini kita beli sapi yang besar. Iya, enggak bisa. Karena jadinya nanti dibawanya 1/7, jadi 1/9. Iya. Jadinya 1/9. Sementara maksimal itu kalau mau musyarakah, iya, kalau mau istirak itu maksimalnya 1/7. Itu pun bukan pada kambing. Iya, kalau kambing itu untuk mencukupi satu orang. Adapun permasalahan pahalanya jamaah sekalian terserah. Misalnya satu kambing mau nak ikutkan semua keluarganya, boleh. Yang penting jangan sebagai pelaksana kurban dia bersama dengan sepupu-sepupunya. Saya ini bersama dengan 10 sepupuku ini satu kambing Pak Ustadz. Tidak boleh. Silahkan ini kambingku saya niatkan pahalanya untuk 10 sepupuku juga yang sudah meninggal. Boleh? Boleh. Tapi pelaksananya hanya satu orang. Pekurbannya, sahibul kurbannya hanya satu orang. Kalau pahalanya boleh diikutkan. Siapa saja yang kita inginkan. Dalilnya apa? Dalilnya tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban 1 domba putih itu untuk seluruh umatnya. Domba yang lain kurbannya Nabi itu beliau ikutkan keluarganya. Ya, kalau masalah pahala itu fleksibel, kembali kepada niat tak. Tapi sohibul kurban, pelaksana kurban itu sudah diatur. Untuk kambing 1 orang, yang selainnya itu maksimal 1/7. Iya, maksimal 1/7. Ya, atau beristirak dengan 7 orang. Kemudian jamaah sekalian, ini penting. Naul hewan al-mudhahha bihi. Hewan yang boleh dikorbankan. Itu sudah diatur juga, bukan cuma waktunya tapi hewannya juga diatur. Iya, itu hanya apa? Al-ibil wal bakar wal ghanam atau bahimatul an'am. Apa itu? Unta, sapi, kambing. Unta dan yang sejenis dengannya. Mau unta punuk 1, mau punuk 2, yang penting unta itu boleh dikurbankan. Yang tidak boleh apa? Burung unta. Karena itu bukan unta, itu burung. Namanya aja burung unta. Jangan sampai ini ada burung unta. Saya beli di kebun binatang. Bagaimana kalau ini dikurbankan? Tidak boleh, itu bukan unta. Itu burung, meskipun namanya burung unta. Sapi dan yang sejenisnya. Apa yang sejenisnya? Sapi kerbau. Makanya boleh kurban kerbau.
Iya, sejenis dengan sapi. Yang tidak boleh kuda. Iya. Jangan sampai ada jamaah orang Jeneponto. Kalau saya Pak Ustadz, tidak ada sapi ini, tapi kalau kuda biar 3 ekor. Iya. Apakah boleh kuda? Boleh kuda, tapi bukan jatuhnya kurban. Iya. Bukan jatuhnya kurban ya. Jadi sedekah saja, silakan potong kuda, makan coto kuda. Tapi tidak dihitung sebagai udhiyah, tidak dihitung sebagai kurban. Ya, karena dia tidak bisa masuk, dia bukan bangsa unta, bukan bangsa sapi, bukan juga bangsa kambing, bukan bahimatul an'am. Ya, sudah dibatasi. Ya, sapi yang sebangsa sejenisnya itu yang dianggap itu kerbau. Kambing dan yang sejenis dengannya, mau domba, mau biri-biri, mau apa jamaah sekalian, yang penting ya kambing, kambing kacang, ya kambing apa jamaah sekalian, yang penting kambing. Ya. Dan bahimatul an'am diternakkan bukan sapi liar atau kambing liar. Kecuali ternyata saya baru tahu juga, ternyata ada namanya kambing liar. Yang penting betul-betul kambing liar, jangan sampai kambingnya orang lepas. Bilang, ini kayaknya kambing liar ini, nah tangkap jamaah sekalian. Dapat kambing liar, ternyata itu kambingnya orang, bukan kambing liar, kambingnya juga orang lepas. Iya, hujan lari. Nah kira mi kambing liar, tapi katanya di beberapa gunung itu ada kambing liar. Iya, itu tidak boleh dikurbankan kalau kambing liar kecuali sudah dimiliki, sudah dipelihara dan sudah dijinakkan. Maka berubah statusnya menjadi hewan ternak. Ya, mungkin ada di antara jamaah dari Fakultas Peternakan, itu kan ada mekanismenya hewan liar yang ada istilahnya itu diubah menjadi hewan ternak. Ya, ada di dalam ilmu peternakan itu boleh. Yang penting sudah berubah kondisinya menjadi hewan ternak. Tapi kalau masih kondisinya liar, ya, belum jinak, belum dipelihara dengan baik, ya karena itu butuh proses yang agak lama, maka ia tetap statusnya menjadi hewan liar, tidak bisa dikurbankan. Ya, sapi liar tidak bisa dikurbankan, harus yang diternakkan, dipelihara. Ya. Kambing dan yang sejenisnya jamaah. Saya cuma 3 ini. Ya, tidak bisa karena kita orang Rapang, ini banyak sekali, ini ayam. Bagaimana kalau 100 saja ayam? Baru dimasak peleko. Yeah. Atau bebek ini di Pinrang. Yeah. Prof, ini tidak ada sapi ini di Pinrang, tapi kalau bebek, banyak sekali ini bebek. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita buat variasi tahun ini? 100 ekor bebek di Paleko di masjid. Boleh, bagus. Tapi bukan kurban. Acara makan paleko ji. Ya, sedekah bebek. Ya, boleh, tapi tidak bisa dijadikan kurban. Nah, ada kemarin di Baruga bertanya, bagaimana Ustadz dengan rusa, kijang? Ya, tidak bisa, dari 2 sisi. Dari sisi jenis tadi, dia bukan bangsa kambing, juga bukan bangsa sapi. Juga rusa itu umumnya liar. Iya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iya. Yang diperselisihkan oleh ulama kita, yang mana yang lebih afdol? Yang mana yang lebih utama? Nah, ini penting untuk kita ketahui. Kadang orang bertanya, bingung apa ini kukurbankan, kambing atau sapi atau unta. Kalau unta kan kita agak susah. Karena tidak ada unta di kampung tak. Ya biasanya kita sapi atau kambing. Yang mana sebenarnya yang lebih afdol? Ternyata ulama kita berbeda pendapat. Madhab Malik, madhabnya Imam Malik, Malikiyah mengatakan, iya, yang paling afdol itu adalah kambing. Lebih utama orang berkurban kambing daripada sapi. Dalilnya beliau apa? Dalilnya ada 2. Yang pertama kata beliau adalah liti bilahmihi. Karena apa? Karena daging kambing itu adalah daging yang terbaik. Bagi orang Arab jamaah sekalian, daging andalannya itu daging kambing. Sapi mereka jarang makan sapi. Unta juga makan unta, tapi andalannya orang Arab itu daging kambing.
Daging paling bagusnya orang Arab itu paling suka makan kambing. Makanya kalau ada acara jamuan-jamuan resmi, ya biasanya itu di kedutaan atau jamuan-jamuan kenegaraan, itu makanan andalannya itu daging kambing. Sejak dulu itu orang Arab, liti bilahmihi, karena itulah daging yang terbaik, daging kambing. Nah, tapi kalau di kita banyak orang tidak makan kambing. Ya, karena kolesterolnya, takut tekanan darahnya. Ya, wallahu taala alam, mungkin memasaknya atau mungkin terlalu banyak garamnya, banyak minyaknya. Nah, kalau orang Arab kan tidak berbau, ya minyaknya pakai minyak zaitun, ya, relatif lebih sehat. Nah, kalau kita semua sudah banyak garamnya, banyak minyaknya. Kenapa sudah makan kami sudah sakit tengkuknya? Iya. Orang Arab itu makanan harian jamaah sekalian. Hampir setiap hari mereka, dan itu makanan andalannya. Makanya kata Imam Malik, yang paling afdol adalah yang paling enak, yang paling bagus. Makanya kambing itu lebih afdol daripada sapi dan yang lainnya. Kemudian dalilnya lagi Malikiyah mengatakan, li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabsyain. Karena kurbannya Nabi itu tidak pernah sapi. Tapi Nabi waktu berkurban apa tadi? Kambing, domba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yaf'alu illal afdol. Nabi itu tidak melakukan sesuatu kecuali yang paling afdol. Jangan sampai nak ubah semua nanti. Tidak jadi Kak sapi kalau begitu, satu ubah semua kambing semua nih. Itu pandangannya Malikiyah. Ya, yang afdol itu kambing. Ya. Yang lainnya, mayoritas ulama yang lainnya mengatakan yang afdol itu yang paling banyak dagingnya. Yang mana yang paling banyak dagingnya, itulah yang afdol. Dasarnya apa? Kembali tadi ke motivasi awal, kurban itu adalah ibadah sosial. Makin banyak yang dibagi, makin bagus. Makin banyak manfaatnya, makin bagus. Jadi jumhur berbicara kuantitas, Malikiyah berbicara kualitas. Kualitas paling bagus memang daging kambing memang. Tapi ini ibadah sosial. Semakin banyak yang dikasih, semakin baik. Makanya selain Malikiyah mengatakan yang paling afdol itu yang paling pertama unta. Kemudian apa jamaah sekalian? Sapi. Kemudian apa? Baru kambing. Karena kita Syafi'iyah umumnya di Indonesia, makanya itu sapi yang lebih afdol. Ya, bagaimana dengan sapi dan kerbau? Yang mana yang lebih banyak dagingnya? Kerbau kayaknya ya. Atau tergantung besarnya juga. Iya, bisa jadi karena sapi juga banyak tomi sapi besar. Apa itu? Sapi limosin ya. Iya. Nah, intinya itu dasarnya dari sisi kuantitasnya, semakin banyak dagingnya semakin afdol. Iya, di mazhab yang lain, mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Iya, makanya yang paling bagus itu ibil, unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Iya. Masih banyak sebenarnya jamaah sekalian tentang udhiyah ini, tapi mudah-mudahan ini sudah menjadi pengetahuan umum bagi kita dan sekedar mengulang-ulangi. Dan yang paling penting bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Iya. Sebagaimana tadi yang diingatkan oleh Nabi SAW. Siapa yang memiliki saatan ke lapangan tetapi ia tidak berkurban, maka jangan dekat-dekat masjid. Itu artinya jamaah sekalian malu-malu Ki. Masa bisa Ki ada mau beli mobil. Iya. Setiap tahun umroh. Iya. Handphonenya 20 juta lebih. Tapi untuk kurban sisa sekali. Mak dareke mengeluh kalau mau kurban, padahal kata Nabi, fatibu biha nafsan. Justru bergembiralah kalau kurban itu sudah tiba. Ada lagi kesempatan memperbanyak saksi kita, memperbanyak pahala kita nanti di hari akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Yang bisa saya jawab. Yang tidak bisa silahkan ditanyakan pada yang lain. Iya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. 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 Ya, ini ada dua pertanyaan. Asalnya kan kurban itu adalah dengan kambing, baik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim maupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama jamaah sekalian, tidak ada perselisihan di kalangan ulama kita bolehnya memilih satu dari tiga ini, yaitu apa tadi? Unta, sapi, dan kambing. Jadi sifatnya opsional. Yang diperselisihkan tadi adalah keafdolannya, keutamaannya. Yang mana yang lebih utama dari tiga ini? Jadi ini bukan bitartib. Iya, bitartib itu maksudnya nanti sapi kalau tidak ada kambing, atau nanti kambing kalau tidak ada sapi, tidak seperti itu. Tapi ini sifatnya opsional. Dan ini mujma' alaih, ini ijma'. Iya. Bahwa silahkan dipilih salah satunya. Iya. Mau kambing, mau sapi, atau mau unta. Yang diperselisihkan itu yang mana yang afdol. Malikiyah tadi mengatakan afdolnya adalah kambing. Di antara hujahnya itu tadi yang kita bilang. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi itu selalu melakukan yang paling terbaik. Iya. Makanya itu yang dikatakan oleh Malikiyah. Itu yang lebih afdol kambing memang. Tapi jumhur mayoritas yang lain mengatakan enggak. Karena motivasi awal kurban ini adalah ibadah sosial. Kambing boleh, bagus. Tapi kalau kita berbicara afdoliyah, yang mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang paling banyak dagingnya. Karena ini mau dibagi. Semakin banyak yang dibagi, semakin bagus. Itu dasarnya. Mayoritas yang lain mengatakan lebih afdol sapi atau lebih afdol unta daripada kambing. Karena kalau unta dan sapi itu lebih banyak dagingnya, lebih banyak bisa dibagi. Karena kurban itu tadi itu kan motivasi awalnya, di antara hikmahnya adalah ibadah sosial. Makanya jangan jadikan diri kita yang jadi indikator. Saya tidak makan kambing, tidak berkurban ke kambing, sapi mau. Atau saya tidak makan sapi, kambing mau, enggak. Yang kita jadikan ukuran yang mana kira-kira enak untuk kita kasih orang. Semakin banyak semakin bagus. Ya, jadi seperti itu, Pak. Ya, sifatnya opsional. Bukan kalau tidak ada ini baru ini. Enggak. Ya, ada sesuatu dalam agama yang sifatnya tertib. Seperti apa jamaah sekalian? Kafarah bagi orang yang menggauli istrinya di siang hari di bulan Ramadan. Ya, itu kan bitartib. Apa dulu yang paling pertama? Merdekakan dulu budak. Kalau tidak bisa memerdekakan budak, baru berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, baru opsi yang terakhir. Apa itu opsi yang terakhir? Memberikan makan fidyah, memberikan makan 60 orang fakir, orang miskin. Itu bitartib, bukan opsional. Langsung pilih apa, kasih makan saja. Tidak bisa Kak puasa 2 bulan. Iya. Ya bukan opsional, tapi tertib, puasa dulu. Kalau tidak bisa puasa, baru lari ke opsi yang paling terakhir, pilihan yang paling terakhir. Nah, kurban itu tidak seperti itu. Kambing dulu, kalau tidak ada kambing baru sapi, kalau tidak ada sapi baru unta, atau sebaliknya tidak. Tapi dia sifatnya opsional. Yang mana saja, pilih salah satu dari 3 itu. Yang penting jangan pilih ayam atau bebek, karena itu tidak masuk dalam syarat, tidak memenuhi syarat. Jadi sifatnya opsional. Iya. Pertanyaan yang kedua tadi Pak, saya lupa. Enggak, masih ada tadi pertanyaan yang kedua. Oh iya, kemampuannya ada. Iya. Bagaimana? Kenapa ia pilih 1/7 padahal ia mampu beli sapi? Pertama kembali tadi kepada hukum kurban. Iya. Hukum kurban jamaah sekalian, jumhur mengatakan tadi sunnah muakkadah. Iya, sunnah muakkadah. Makanya 1/7 sekalipun atau 1 kambing sekalipun, ia sudah menegakkan sunnah. Tapi yang mana yang lebih afdol? 1/7 atau 1 sapi? Ya jelas 1 sapi.
Iya, lebih afdol. Tapi kalau ia maunya sepertujuh, itu pun ia sudah menegakkan sunnah. Iya, ia sudah menegakkan sunnah, dan sunnah itu ya tidak, bukan sesuatu yang mulzam, bukan sesuatu yang diharuskan. Sifatnya juga opsional. Jadi tidak sampai berdosa. Dia bisa beli sapi tapi ternyata daftarnya di masjid sepertujuh. Ia sudah melaksanakan ibadah. Sama tadi dengan sholat berjamaah. Ada orang sholat tapi di rumahnya dia sendiri. Yang dimarah-marahi. Kita sudah bersyukur, alhamdulillah sudah sholat. Daripada tidak sholat, dia sudah dapat 1 derajat itu. Sama dengan yang berkurban, alhamdulillah mau sepertujuh. Iya. Meskipun banyak uangnya, alhamdulillah ternyata perhatian juga kurang sepertujuh. Meskipun ia mampu sebenarnya beli 1 sapi, sama tadi mampu berjamaah, tapi ternyata lebih memilih untuk sholat sendirian. Itu sudah kita syukuri. Ya, sisa dimotivasi. Ya, mudah-mudahan bisa berjamaah. Ayo pergi berjamaah. Sama tadi opsinya itu. Mudah-mudahan tahun depan bisa 1 sapi. Ya, tapi kalau sepertujuh ya enggak apa-apa. Ya, namanya juga sunnah. Wallahu taala alam. Kecuali kalau mazhabnya Hanafiyah. Ya. Seperti orang Pakistan, orang India, orang Turki, mazhabnya Hanafiyah, maka berkurban itu wajibah. Udhiyah itu wajibah. Kayaknya kesini dulu Pak Di, sudah tadi ya. Oh iya, jantan saja. Iya. Sebenarnya tidak diatur harus jantan atau harus betina. Tapi wallahu taala a'lam. Kenapa orang mengutamakan yang jantan? Saya tidak tahu. Mungkin ada yang lebih paham. Apakah jantan itu lebih bagus? Mungkin dagingnya ya. Iya. Kalau pertimbangannya itu maka bagus. Kenapa orang pilih jantan? Mungkin karena faktor dagingnya lebih bagus. Siapa yang paham kambing atau sapi? Ada ndak bedanya memang jantan dengan betina dari sisi dagingnya? Iya. Tidak ada bedanya. Iya, kenapa betina? Banyak lemaknya. Kalau begitu bisa jadi pertimbangan. Tapi kalau pertimbangan syar'inya tidak dibedakan. Yes, jantan dan betina semuanya boleh. Cuma itu tadi, mungkin ada yang pilih jantan karena faktor lebih bagus, tidak banyak lemaknya, lebih bagus dagingnya. Itu pertimbangan yang bagus. Karena itu tadi, ya, pertimbangan kualitas sesuatu yang mau kita sedekahkan. Semakin berkualitas, semakin bagus sesuatu yang kita sedekahkan, semakin bagus, semakin baik. Iya, seperti itu. Mungkin faktor itu. Iya, mungkin enggak ada dosen peternakan di sini ya. Iya, bagus itu. Kira-kira ada enggak bedanya daging jantan dengan daging betina? Iya. Kalau dari sisi kualitas sama aja, berarti silakan. Iya. Kasihan nanti yang betina ini enggak ada yang beli. Tapi dari sisi syariahnya enggak dibedakan jantan dan betina. Silakan Prof. Iya. Oh iya. Iya. Fasholli li rabbika wanhar. Iya. 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 Apakah sama buktinya? Iya. Apakah sama buktinya sampai Allah menggunakan kalimat urutan? Iya. Salat baru berubah. Iya. Itu kan pasti beda maknanya. Apakah sama Iya. buktinya? Yang pertama. Iya. Yang berikutnya lagi ada hubungannya dengan kedekatan diri terhadap Tuhan. Iya. Mendekatkan diri. Nah ini yang menarik pertanyaan Ustaz. Bagaimana seseorang kaitannya dengan kita berkorban menunjukkan kedekatan diri kita terhadap Tuhan? Bagaimana kalau orang berkorban itu orang kedekatannya dengan Tuhan? Iya. Atau ada orang berkorban 1 ekor. Iya. Apakah ada hubungannya dengan kedekatan kita yang berkorban terhadap Tuhan? Iya. Bahwa sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Iya. Apakah ada hubungannya itu nanti orang yang berkorban banyak sekali? Iya. Itu kedekatannya dengan Tuhan. Iya. Gimana kalau semua orang itu? Sepertujuh. Iya. Iya, Prof. Iya. Sudah cukup, Prof? Iya, ada 2, iya.
Yang pertama tadi surah Al-Kautsar, fasholli lirabbika wanhar. Yang pertama sama-sama perintah. Sama-sama diperintahkan, yaitu sholat dan berkurban. Karena sama-sama diperintahkan, sama-sama penting. Cuma derajatnya yang membedakan. Derajat kepentingannya itu yang berbeda. Sholat jelas. Ya, kalau sholat 5 waktu jelas fardu ain. Ya, meninggalkannya di antara dosa besar, bahkan dosa besar paling besar. Sementara kurban penting, diperintahkan juga. Tapi jumhur tadi mengatakan tidak wajib, sunnah muakkadah. Iya. Imam Abu Hanifah sekalipun yang mewajibkan, itu berbeda dengan fardunya sholat. Sholat itu mujma' alaih, tidak ada perbedaan pendapat. Bahkan maklum minad din bid-darurah. Mau orang awamnya, mau ulamanya itu paham bahwa sholat 5 waktu itu wajib fardu ain. Beda dengan kurban. Kurban yang pertama ulama kita berselisih pandangan, apakah wajib atau sunnah, dan mayoritas mengatakan sunnah. Jadi kalau sama-sama penting Prof. Sama-sama diperintahkan, tapi gradasinya itu yang berbeda. Grade-nya itu yang berbeda. Yang satu fardu ain, meninggalkannya di antara dosa besar paling besar, sementara yang satunya tadi mayoritas ulama kita mengatakan sunnah muakkadah, meninggalkannya tidak sampai berdosa, tapi sama-sama diperintahkan, sama-sama ibadah yang mulia. Wallahu taala alam. Yang kedua, ini kan kurban takarruban ilallah, karena itu memang definisinya kurban. Definisinya kurban dzabuhu haywanin minal an'am, menyembeli binatang ternak, yaitu unta, sapi, ghanam, kambing, fi ayyamil adha, di hari-hari yang diperkenankan untuk berkurban, takarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ndak pengaruhnya Ustaz kalau satu sapi dengan 1/7 sapi? Ada pengaruhnya. Berpengaruh dari sisi jumlah. Sama dengan ada ndak pengaruhnya orang yang sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat saja, dengan sholat tahajud 8 rakaat. Ada pasti bedanya. Jumlahnya saja sudah beda. Semakin bagus sesuatu, semakin banyak sesuatu, semakin bagus dalam beribadah. Iya. Tapi jamaah sekalian, kalau kita berbicara mengenai takarrub dan kualitas ibadah, yang paling menentukan adalah niat. Yang paling menentukan takarruban itu, kualitas suatu amalan itu adalah apa? Niat. Biar 1/7, tapi itu yang ikhlas, itu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada 10 sapi, tapi sengaja nak umumkan untuk mau ditahu. Enggak, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu enggak ada kualitasnya. Makanya kata Imam Abdullah bin Mubarak, kam min sagirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan kecil menjadi sangat besar karena niatnya yang bagus. Wa kam min kabirin tusagiruhun niyah. Dan berapa banyak amalan besar menjadi kecil, bahkan tidak ada nilainya gara-gara niatnya yang tidak bagus. Banyak ikhlas itu lebih bagus. Tapi kalau yang bisa ikhlasnya sedikit, itu mau saja daripada banyak madareke, marah-marah, itu tidak bagus. Sama dengan orang menyumbang jamaah sekalian. Salah ambil kenapa warna merah? Tapi sudah terlanjur modal tukar, tahu orang nak kasih masuk. Sudah sholat Jumat jamaah sekalian marah-marah terus. Kenapa tadi di situ saya simpan uang? Kenapa salah ambil? Lebih baik ia kasih masuk uang 2.000, uang 5.000 daripada uang 100, tapi marah-marah, jengkel, dongkol. Makanya kata Nabi tadi, fatibu biha nafsan, bergembiralah, perbaiki itu hati. Apa gunanya kurban 10 ekor sapi, tapi mau jadi tahu masalah gengsi ji. Mau ditahu, mau dapat validasi. Jadi seperti itu, Prof. Berarti ada hubungannya ujang keimanan, Prof. Iya, ujang keimanan pasti. Karena itu masalah niat, Prof. Iya, masalah niat itu ujian keimanan. Iya, Allahu taala. Ini sudah tinggi matahari, dingin mitenya. Ya kita cukupkan.
Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.